Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Aditya. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, semester 5, NIM 20422 20187. Mata kuliah itu pendidikan kelas rangkap yang diampu oleh dosen Pak Dr. Tio Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model PKR atau disebut dengan pembelajaran kelas rangkap di sekolah maupun di SD, SMA, dan SMP. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran PKR. Dan model pembelajaran PKR ini mengintegrasikan 3 pendekatan. Yang pertama itu Problem Based Learning atau kita singkat itu PBL. Dan yang kedua itu kolaboratif. Kolaboratif ini mempelajari dengan bekerja sama dalam tim. Dan yang ketiga itu reflektif. Proses pembelajaran yang melibatkan reaksi diri dan evaluasi. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan tentang Problem Based Learning atau kita singkat saja dengan PBL. Pengertian problem based learning ini adalah meningkatkan pembelajaran yang menggunakan masalah kompleks sebagai stimulus. Dalam ciri-cirinya itu ada masalah sebagai pusat pembelajaran, dan siswa menjadi pembelajaran sendiri, dan guru berperan sebagai fasilitator. Jadi bisa kita simpulkan PBL ini dalam arti bisa menekankan kepada guru. Yaitu pembelajaran kolaboratif. Pengertian pembelajaran kolaboratif melibatkan siswa bekerja sama dan mencapai tujuan pembelajaran yang bersama. Dan di sini ada keunggulannya, meningkatkan keterampilan sosial dan meningkatkan kemampuan komunikasi dan mendorong tanggung jawab bersama. Maka dari itu pembelajaran efektif juga ada pengertiannya, teman-teman. Dalam sini pengertian pembelajaran efektif, proses di mana siswa mengevaluasi pengalaman pembelajaran dia, maka dalam memperoleh wawasan yang lebih tinggi. Maka dari itu pembelajaran efektif juga sangat berguna untuk model pembelajaran PKL. Maka dari itu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mengimplementasikan model PKR dalam langkah-langkah. Itu ada satu, yaitu identifikasi masalah yang saya jelaskan tadi. Makanya itu bisa disebut dengan PBL, Problem Based Learning. Dan yang kedua itu diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu sudah termasuk tentang pembelajaran kolaboratif. Dan refleksi terhadap hasil belajar itu juga termasuk reflektif. Contohnya ini studi kasus ini. Kayak siswa menggunakan PKR untuk memecahkan masalah lingkungan seperti pencemaran air, pembuangan limbah yang berlebihan. Itu sudah termasuk contoh dari model pembelajaran PKR. Maka dari situ di sini teman-teman, keunggulan mode PKR juga banyak sih. Ada manfaat yang cuma ini utama, yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analisis, dan membantu siswa menggunakan kemampuan kerjasama seperti bekerja kelompok dan membuat hal yang ada seperti di sekolah itu. Nah, itu sudah manfaatnya sangat banyak ya untuk di sekolah, dan mengembangkan kemampuan refleksi dan mendorong siswa terus belajar untuk mandiri. Maka dari itu keunggulan model PKR ini sangat penting untuk pembelajaran di dalam sekolah. Dan tantangannya juga ada dan solusinya. Makanya itu ada tantangan yang pertama, itu kesulitan dalam mengelola kerja kelompok dan keterbatasan waktu untuk reaksi untuk yang mendalam, dan pemahaman yang tidak merata di antara siswa. Maka itu ada juga solusinya. Solusinya pembagian peran dalam kelompok dan menata waktu untuk guru, mengembangkan refleksi dalam siswa. Nah, di sini saya akan simpulkan model PKR atau kita jelaskan itu pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap mengintegrasikan 3 pendekatan yang saya jelaskan tadi, itu pemecahan masalah, kolaborasi, dan refleksi. Dan model ini sangat bermanfaat
dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis tadi dan kerjasama serta menumbuhkan kesadaran reflektif. Itu kesimpulan dari model pembelajaran PKR. Maka itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi siswa dan guru di sekolah dasar, sekolah menengah atas, ataupun menengah ke bawah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akhiri. Jika salah kata saya mohon maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.